Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nita Andriani dari SMK Negeri 1 Mempura CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Beliau bernama Ibu Widya Umarta. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Mempura. Assalamualaikum Bu Widya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya ini adalah pemenuhan tugas ya, pemenuhan tugas dari tugas kami sebagai CGP, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, jadi pada video kali ini saya nanti akan melihat Bu melakukan observasi di kelas. Jadi perannya saya adalah observasi. Nah, namun sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, untuk yang pertama, Bu Wiwi, pada kesempatan kali ini, untuk pembelajaran yang akan datang ini, saya akan mengamati proses belajar yang Bu Wiwi lakukan di kelas. Nah, sebelum itu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, terkait tujuan pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti mungkin bisa diceritakan sedikit begitu. Untuk itu saya kebetulan mengambil tujuan pembelajaran untuk menggeneralisasikan sifat dari operasi bilangan sangka atau eksponen. Jadi ananda atau anak-anak itu nanti akan bisa menemukan sifat-sifat apa saja yang ada pada eksponen dan menggunakannya dalam pencapaian ini. Gitu. Jadi tentang bilangan berpangkat atau eksponen ya Bu ya. Oke. Ya, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti. Kira-kira kan kita tahu ya ada pengetahuan, keterampilan, ada skill juga. Nah, kira-kira area pengembangannya kemana nih nanti dalam pembelajaran bilangan berpangkat atau eksponen ini? Area pengembangan yang saya capai di sini itu bisa menekankan keterampilan, itu cara dimana mereka menguasai cara-cara untuk memecahkan masalah. Nanti kan diberikan beberapa soal, jadi bagaimana mereka bisa menggunakan sifat eksponen tersebut dengan mereka masing-masing dan cara. Oke, jadi lebih ke keterampilan mereka gitu ya. Untuk pengetahuan mungkin bisa juga terambil sedikit gitu ya, karena seberapa jauh mereka mengenal tentang model-model eksponen itu, sifat-sifatnya itu yang seberapa yang mereka tahu, yang bisa mereka terapkan. Jadi lebih ke bagaimana mereka penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan eksponen ini ya, tentang bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya Bu Wiwi, dalam pembelajaran nanti tentu sudah ada rancangan pembelajaran. Nah, kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas seperti itu? Nanti saya pada pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran berorganisasi proses. Dengan metode yang saya gunakan itu PBL atau Problem Based Learning. Nanti saya padukan dengan tim TGT, Experience Tournament. Itu media pembelajaran yang saya gunakan itu bisa membuat kerja strategi untuk dibagi masing-masing kelompok, dan untuk membantu kegiatan TGT ini juga nanti menggunakan adaptasi kartun nanti. Jadi kalau untuk problem based learningnya itu sendiri, berarti kan kita sudah biasanya kalau PBL kan ada langkah-langkah pembelajaran yang harus dilewati sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai begitu ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih untuk penilaiannya, penilaian yang akan dilakukan itu nanti Bu Wiwi seperti apa? Saya sini akan menggunakan penilaian untuk pertemuan ini dengan tes tertulis. Itu bisa nilai itu bisa per individu dan per kelompoknya, karena di KPD nanti ada beberapa permasalahan, nanti mereka menyelesaikan yang ada yang berkelompok dan ada juga nanti per individu. Jadi ada dua individu dan Nah, kira-kira kapan nih observasinya akan dilakukan, Bu? Rencananya di tanggal, saya sebut tanggal aja langsung ya, tanggal 20 Agustus itu di jam kedua dan 3.
3 dan 4, sorry. 3 dan 3 dan 4 ya. di kelas 10 MPLD. Kelas 10 MPLD. Oke, baik, mudah-mudahan observasinya nanti berjalan dengan lancar. Jadi ini adalah bagian dari perencanaan gitu ya, bagaimana kita sebagai seorang guru membuat perencanaan dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Oke, terima kasih Bu Jui, kita ketemu lagi nanti di observasi dan mungkin di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini masih pagi ya. Ya. Kita seperti biasa pada pagi ini belajar matematika. Untuk hari ini kehadirannya dulu yang Ibu mau lihat nih sebelum kita mulai. Tadi sebelumnya ini apa kabarnya apa nih? Lalu Aisyah sakit juga. Terus dia Brilian. Kabarnya ini apa? Pagi hari ini mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar apa yang kita dapat sebelumnya. Baik, untuk hari ini mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa sifat ekonominya, ada beberapa sifat kemarin. Sekarang kita melanjutkan, ya. Tujuan kita belajar itu menggeneralisasikan sifat-sifat dari operasi bilangan mufakat. Kemarin baru ada berapa sifat? Sudah langsung 6. Tapi yang sudah saya jelaskan ada 4 ya. 4 baru dijelaskan. Dia ada sebenarnya sifatnya ada 8. Tapi 4-nya lagi hari ini kita pelajari. Ya. Apa saja yang Ananda ingat sifat-sifat yang 4 itu? Ada yang bisa sebutkan? Sifat yang 4 itu apa aja kemarin? Boleh lihat catatannya. Kalau jadi pangkat sekali ya. Nah, kemarin ada apa? Perkalian eksponen. Ini A pangkat M. Dia boleh A, boleh B ya. Terserah. Nah, kalau perkalian gimana kemarin? Tambah. Ini tambah. Lalu apa lagi kemarin yang ingat? Pembagian eksponen. Pembagiannya berarti A. Lalu sifat dua lagi apa? Pangkatan eksponen. Pangkatan. Ya dipangkatkan lagi gitu. Ini? Iya. Berarti hasilnya L kali N. Lalu apa lagi? Pangkat pecahan. Oke, pangkat pecahan gimana kemarin? A pangkat 1 N. Nah, berarti ini sama artinya akar dari A pangkat. Akarnya dipangkatkan N. Ya gitu. Baik, untuk menyelesaikan 4 sifat berikutnya kita bagi Ananda per kelompok. Ya, nanti saya akan bagikan SKPD-nya. Di situ kamu akan menemukan gimana cara menemukan sifat yang 4 ini lagi. Ya. Nah, Ananda betul sudah duduk berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, boleh bergabung, tidak menseledek itu sendiri atau malu sendiri cowok. Nah, boleh merapat. Nah, sekarang silakan kalau kita membelakangi juga silakan, tapi tidak membelakangi papan tulis ya. Tidak membelakangi papan tulis. Jangan lupa dibuat nama kompi. Nama anggotanya. Ini kita tambahkan atensinya. Selain dicatat. Silakan diisi dulu. Itu ada juga sedikit materi di KPD itu.
I kali I dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi P per Q pangkat N sama dengan P pangkat N per Q pangkat N. Berarti dibuka hurufnya. Sama artinya dengan P pangkat N, P per Q dipangkatkan N sama artinya dengan P pangkat N per Q pangkat N. Ya, jadi buka huruf aja. Jadi tidak seperti bayangan kamu, susah sifatnya menemukannya tadi ya. Walaupun harapannya panjang berarti tidak sesusah yang dipikirkan. Jadi jangan lihat tampilannya aja. Nah, silakan. Ada nggak pertanyaan untuk kelompok atau ada nggak tambahan untuk kelompok 4 dari kelompok lain? Nggak ada? Pas dan cukup membantu untuk mencari jawabannya. Jawaban yang nomor 9. Pendengarannya agak ketajaman sedikit ya. Sifat 8 perpangkatan bilangan pecahan. P per N Salah ngomong ya. P per Q pangkat N sama dengan P per Q kali P per Q dan seterusnya sebanyak N. Sama dengan P kali P kali P dan seterusnya per Q kali Q kali Q dan seterusnya sebanyak N. Jadi hasilnya P per N P pangkat N per Q pangkat N. Jadi buka kurungnya itu ya tergantung berapa nilai n-nya. Kalau n kamu 10 sebanyak 10 kali lah dikali. Ya, jadi sama artinya P pangkat N per Q pangkat N. Sudah jelas? Ada pertanyaan berikutnya? Nah, 7 Bu. Oh, tapi sih pada 8, kamu 7. Pangkat pangkat N pangkat N per Q pangkat N. Per Q pangkat N. Sama jawabannya. Sifat ke-7 katanya. Sifat ke-7 keluarkan lepas hurufnya. Kemudian masing-masing punya pangkat. Jawabannya P pangkat N dikali Q pangkat N. mana? Ya, oke. Nah, ada lagi ya. Silakan kelompok 4. Ya, presentasi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Modelnya beda dari yang tadi. Nah, ini ada 4 kelompok yang ditempel di sini. Soal kamu itu ada di kertas ini. 3 soal, masing-masing kelompok 3 soal. Nah, gantian ke depannya nanti. Kalau udah selesai, misalnya yang pertama sudah selesai mengerjakan atau sudah menutup rasa bisa lagi berpikir, silakan mundur. Gantian kawan yang lain yang mengerjakan. Siapa kelompok terbanyak yang menyelesaikan soal, terbanyak menyelesaikan dan benar, itu akan dapat bintang merah dari nilai poinnya. Nilai poinnya nanti akan tulis di sini. Ya. Nah, yang di belakang, sementara kawan kamu kerja di depan, kan ada tuh yang dari depan belakang dia ingat soalnya kayak gini. Ya, tapi ini udah ada itu ya bantuannya. Boleh dicari-cari terus sementara kamu maju ke depan. Karena maju ke depan tidak boleh bawa buku. Hanya bawa pena saja. Ya, silakan. Nah, karena kamu rasanya bingung, jangan menunggu di sini. Biar kasih gilirannya kawan yang bisa ke belakang. Tapi semua kamu ada giliran ya. Tidak ada yang tidak ke depan nanti. Harus ada tulisannya yang muncul. Nah, dari sini nanti ibu ada kasih nilai individu kamu. Nanti akan nampak siapa yang paling sering dan paling banyak bisa menjawab dalam kelompoknya. Ya, ini akan bagus nilainya untuk individu. Kalau untuk kelompok mana sih yang paling benar jawabannya dan paling banyak jawabannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi, Bu Jenny. Iya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di kelas pembelajaran Bu Widya Umarta atau Bu Wiwi. Gimana perasaan Bu Wiwi setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran kemarin minggu lalu ya? Yang saya ada di dalamnya begitu. Kalau perasaan groginya ada mungkin ya, karena kan, tapi dengan berjalannya waktu ya terbiasa atau apa gitu. Ini ya mengendalikan lah sedikit. Bisa mengendalikan. Oke. Menurut Bu Wiwi nih, bagaimana performa pembelajaran yang Bu Wiwi bawakan kemarin? Performanya seperti apa yang sudah dilakukan? Kan kemarin sudah pembelajaran apa tuh pembelajarannya? Eksponen, sifat-sifat eksponen materinya. Oke. Kita ngambil pembelajaran model diferensiasi berdiferensiasi. Terus kemarin juga saya gabungkan dengan tim turnamen gitu. Pas mengerjakan pelatihannya. Cuman kendalanya waktu itu langsung saya sampaikan ya Bu ya. Ada juga karena mungkin siswa di dasarnya dulu, karena di eksponen ini materinya bilang berpangkat, dan mereka kalau yang belum menguasai kali untuk perkalian, dasar mereka kayaknya terkendala di situ penyelesaian eksponennya. Jadi dari pembelajaran yang sudah direncanakan, yang kemarin kita sudah bahas juga di pra-observasi gitu ya kan, Ibu akan membawakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada problem based learning ya kemarin itu. Kalau secara skala nih, setelah dilakukan, berapa nih angkanya? Pelaksanaan observasi kemarin. Ya kalau pencapaian saya sih, kalau menurut saya memang sih kalau dalam waktu kayaknya saya masih kurang waktunya. Kalau skala 10 sampai 100 nih. 10 sampai 100? Iya. 10 sampai 100 mungkin 80 lah. 80, alhamdulillah ya. Dari yang direncanakan di pra ya. Nah, di pra kan sudah diinikan juga bahwasanya 70 gitu ya. Pembelajaran observasi yang akan Ibu lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan strategi problem based learning dengan dipadukan dengan TGT kemarin ya kan? Oke. Kemudian di saat pembelajaran, apa saja lagi yang Ibu temukan yang mungkin hal-hal itu bisa sudah sesuai atau mungkin bahkan ada yang belum sesuai begitu? Mungkin kalau dari yang belumnya lah ya, yang belum sesuai itu mungkin dalam sama mereka dalam tim, yang timnya yang masih di lingkungan, masih di kursi masing-masing ya, belum masuk ke gamesnya gitu kan. Itu kadang mungkin namanya berkelompok, kadang ada yang hanya mengharapkan beberapa orang saja, ada juga mungkin karena dia kenapa nggak ikut andil, siswa mungkin nggak paham, atau dia karena tadi kendalanya perkalian belum hafal, jadi mereka pun bingung mau masuk ke eksponennya, mau bantu pun bingung kan gitu. Mungkin gitu. Jadi itu suatu permasalahan ya yang Ibu temukan dalam pembelajaran eksponen di kelas 10 MPLB kemarin ya, karena tujuan pembelajaran kita kan eksponen ya kemarin ya, bagaimana siswa bisa mengungkapkan sifat-sifat dari eksponen kemarin. Kemudian dari permasalahan ini kan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan tindak lanjutnya ke depan seperti itu. Menurut Bu Wiwi nih, kenapa permasalahan itu muncul? Misalnya mereka tidak bisa mengikuti eksponen ini karena apa saja? Salah satunya mungkin karena ini udah tingkat SMK. Kalau dasar kita untuk bisa mencapai eksponen itu kan tadi yang perkaliannya. Mungkin mereka di sekolah dasar dulu, biasanya kita kan belajar di sekolah dasar ya perkaliannya. Itu masih kurang apa ya? Gimana tuh istilahnya, kurang diapakan kali lah mungkin dari sekolah dasarnya. Matematika dasarnya di tingkat sekolah dasar gitu jadi ya. Pas naik SMP, naik apa udah terbawa, dan lagian mungkin jarang mengulang juga mereka. Oke, jadi
operasi dasar hitung seperti perkalian dan pembagian itu menjadi syarat ya, syarat harusnya untuk di eksponen. Nah, menurut Bu Wiwi nih, tadi sudah dapat ya analisisnya karena mungkin belum kuat waktu di SD atau SMP. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Wiwi sehingga untuk materi dasar ini mereka bisa pahami seiring dengan pembelajaran eksponennya, sehingga nanti apa? Sehingga eksponennya nanti bisa mereka dapatkan gitu. Jadi kalau dasarnya mereka tidak paham kan nanti untuk selanjutnya rumit ya, jadinya berat gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Wiwi lakukan? Di sela-sela jam pelajaran, saya pun maksudnya kalau kita kan nggak full ya dari pagi ke sore, nggak seperti guru SD gitu. Nah, mungkin di sela-sela jam pelajaran bisa kita kan udah tahu nih anak-anak mana yang sudah bisa atau tidak dari pembelajaran kemarin udah nampak gitu. Kayak dikasih gitu apa ya, pembelajaran di luar jam pelajaran gitu, tambahan sedikit tapi diangsur. Tapi kalau dibilang ditetapkan jadwalnya mungkin tidak bisa ditentukan juga. Jadi ada selah kita coba gitu. Untuk memanggil anak-anaknya untuk dikasih materi dasar tadi. Tapi untuk semua atau untuk hanya untuk yang beberapa bermasalah tadi aja. Jadi untuk beberapa orang yang mungkin sudah tertangkap oleh Bu Wiwi ini untuk operasi dasar hitung matematika asal awalnya yang mereka kurang paham ini bisa diberikan perlakuan lebih begitu ya. Gitu. Dan itu waktunya di sela-sela. Di sela-sela kalau ada kesempatannya, kadang kalau ada jam kosong mereka kita coba. Jadi ini ya, jadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kemudian dari rencana ini menurut Bu Wiwi siapa saja yang bisa membantu Bu Wiwi dalam pelaksanaan itu? Paling dekatnya dulu teman yang satu jurusan ya, karena kan apalagi yang ngajar kelas 1 mungkin kebetulan bukan hanya saya sendiri gitu. Jadi ada teman yang mata pelajaran yang lain, maksudnya mata pelajaran yang sama, guru yang lainnya gitu. Berarti untuk yang terdekat itu yang sama-sama mengampu matematika begitu ya. Yang karena bisa mungkin permasalahannya bukan hanya di kelas itu saya aja gitu kan. Jadi langkah yang bisa dilakukan ini bagaimana membangun kerjasama dengan rekan sejawat yang sama-sama matematika untuk hal ini ya, memberikan tambahan kepada siswa-siswa yang kita butuh, yang kita nilai itu dia butuh penguatan ya di dasar. Menurut Bu Wiwi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu sehingga di saat kita lanjut nanti, karena kan kalau udah di SMK kan kelas 10, 11, 12 materinya makin tinggi ya kan? Kalau targetnya kan belum kan baru dicoba. Kita juga mau nargetkannya kalau semester 1 ini mungkin bisa, tapi kalau udah di semester 2 biasa kan sering libur, sering Kita coba target semester 1, lihat perkembangan gimana dulu di semester 1. Nanti baru kalau di semester 2-nya lebih diapakan lagi gitu. Jadi kan untuk sebelum naik kelas ya gitu. Iya, sebelum naik kelas ya. Karena ini kan pembelajarannya di kelas 10 ya kan. Iya benar. Jadi itu ya rencana, kemudian aksinya yang akan dilakukan, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawabnya dengan rencana yang tadi sudah dilakukan. Oke Bu Wiwi, dari kegiatan yang sudah dilakukan nih dari para observasi, kemudian sekarang kita berada di percakapan pasca observasi, kira-kira apa yang Bu Wiwi dapatkan nih dari rangkaian kegiatan ini? Dari kegiatan kayak ini terkait area pengembangan yang kemarin kita bicarakan di pra juga boleh nih, bagaimana fasilitasi murid dalam belajar, kemudian proses PBM-nya. Kebetulan kemarin kebetulan mungkin waktu observer ini kita kelasnya mungkin banyak yang perempuan ya. Iya. Dan seandainya saya kan ngajarnya bukan di kelas yang banyak perempuan aja. Ada juga yang laki-laki semua isinya. Jadi kadang kendala kita tuh yang banyak ditemukan kalau saya biasanya saya rasakan itu kalau yang kelasnya laki-laki semua dan dapatnya di jam akhir. Jadi gimana? Karena mata pelajaran saya rentan rasanya ditaruh di jam akhir gitu ya. Tapi ada ya? Ada. Angkanya pertama mereka sudah fokusnya sudah tidak seperti pagi lagi. Dan kalau terlepas sama anak itu perempuan banyak atau laki-laki banyak, biasanya kalau dari jam terakhir itu rasanya gimana ya, susah kita ya, agak payah dibandingkan kalau kita dapat jam pagi. Apalagi maklum juga kondisi siswa pun itu sudah
nggak sefokus yang dia di waktu pagi. Terus tentu triknya berbeda juga kita lakukan dengan yang pagi dan siswa tipe cewek cowoknya jumlahnya. Kalau kemarin saya di observer yang di kelas yang kemarin, kalau kendala saya cuman di materi mereka yang itu aja. Kalau untuk mengendalikan mereka nggak sesusah yang saya ngajar di kelas laki-lakinya banyak gitu rasanya seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk asesmennya gimana, Bu? Soal-soal apanya ya? Kalau kemarin pas di Teams turnamennya kan kita lihat semangat mereka untuk maju mengerjakan semuanya itu besar ya, ada semangat belajarnya ada. Cuman mungkin terkendalanya nggak selesai atau tidak bisa sesuai yang mereka inginkan dapat 100 sudah apa karena yang tadi itu, karena mereka belum dasar mereka itu yang masih kurang kan, jadi segitulah pencapaiannya. Tapi kalau semangat juangnya adalah Oke. Jadi memang untuk kita mempersiapkan anak belajar itu ada banyak hal ya. Jadi mulai dari fasilitas kelasnya gitu ya kan, yang membuat mereka nyaman untuk belajar, kemudian proses yang kita bawakan, kemudian jam asesmennya, kemudian memang ya waktunya itu sangat mempengaruhi. Waktunya gitu juga ya, mempengaruhi. Kan? Oke. Baik Bu Wiwi, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ke depan Bu Wiwi bisa lebih semangat lagi dan tentu lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Sukses selalu Bu Wiwi. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.